Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang power supply, di mana power supply yang ada di pasaran ada dua jenis ya. Untuk yang dalamnya menggunakan trafo besi dan yang satunya menggunakan trafo ferrit ya. Nah, ini untuk power supply yang menggunakan trafo besi itu biasanya disebut power supply linear. Ini untuk yang menggunakan trafo ferrit biasanya disebut SMPS ya, switching. Dari kedua power supply ini tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Untuk trafo besi ini untuk usia relatif lebih lama ya dibandingkan dengan trafo switching, karena secara desain untuk komponen-komponen pendukungnya untuk power supply yang menggunakan trafo besi ini dia hanya menggunakan kapasitor dan dioda. Dia sudah bisa menurunkan tegangan dua-duanya menjadi tegangan yang lebih rendah ya. Nah, jadi yang kedua untuk kelebihannya yaitu pembuatan untuk power supply dengan menggunakan trafo besi ini dia pembuatan lebih mudah ya, karena komponennya lebih sedikit dibandingkan dengan trafo switching. Dalam sini banyak sekali komponen-komponennya. Untuk penyiarannya sendiri ada dua ya, di jalur input dan di jalur output ya. Kemudian untuk kelebihan trafo besi ini, saat terjadi masalah itu memperbaikinya mencari titik permasalahan lebih cepat karena komponennya sedikit. Kemudian dia kerjanya di frekuensi 50 Hz, jadi kalau digunakan untuk menyuplai peralatan yang sangat sensitif, tentunya dia tidak akan menimbulkan masalah karena frekuensinya cuma 50 Hz. Berbeda dengan trafo SMPS ini, untuk switchingnya dia menggunakan frekuensi tinggi di atas 30 kHz ya. Jadi terkadang ada peralatan yang sensitif terhadap frekuensi liar, akibatnya nanti bisa mempengaruhi kinerja dari peralatan tersebut. Kemudian untuk kekurangannya trafo besi ini, harganya mahal ya. Ini saya beli trafo aja 10 ampere murni, bukan yang 10 ampere abal-abal. Ini saya beli 300.000. Ini baru trafonya, belum komponen pendukungnya. Kemudian efisiensinya dia lebih rendah untuk kekurangannya. Jadi untuk efisiensi lebih bagus menggunakan power supply switching ya. Kemudian untuk tegangan output sekunder itu dia bisa naik bisa turun, dia mengikuti tegangan dari inputan. Makanya disebut dengan power supply linear, karena untuk tegangan di output atau sekunder dia selalu naik turun mengikuti tegangan yang ada di inputnya. Kemudian ini juga berat, saya timbang kemarin sekitar 4 kilo, sedangkan ini hanya 500 gram ya. Jadi perbedaannya itu dari si berat yang trafo besi ya, ini belum ada casingnya dan komponen pendukungnya. Kemudian untuk yang SMPS, trafo SMPS ini dia untuk kelebihannya dia ringan, berat hanya 500 gram, bisa dipindah kemana-mana ya. Ini untuk yang 10 ampere, ini tertulis 10 ampere, sama ini juga 10 ampere tadi ya. Ini harga murah di online masih di bawah 100.000 ya untuk yang 10 ampere ini. Dan dia kelebihannya efisiensinya tinggi, 80-90%. Maksudnya efisiensi tinggi yaitu daya input dan daya output itu hanya selisih sedikit ya. Kemudian untuk tegangan di output DC nya dia lebih stabil karena ada feedback ya, regulasi tegangan di sini. Ada sensornya yang dimana saat beban banyak, tegangan biasanya akan turun mengikuti beban. Tapi dengan power supply switching ini dia bisa menstabilkan tegangan ya, tegangan output. Nanti untuk next video akan saya jelaskan untuk bagian-bagian dalamnya. Kemudian kelebihan selanjutnya, arus dan tegangan bisa dikontrol secara otomatis maupun manual. Jadi karena ada menggunakan IC, jadi berbeda dengan yang model trafo begini, untuk pengaturan tegangannya pun dia nggak bisa otomatis karena harus dioper secara manual di solder atau nanti menambahkan transistor ya biar bisa diatur lewat potensio.
Kemudian untuk kekurangannya yang trafo switching ini, dia usianya relatif lebih pendek karena dia banyak menggunakan komponen-komponen pendukung yang sangat kompleks ya, dimana setiap komponen tentunya umurnya berbeda-beda ya, jadi potensi untuk kerusakan dia lebih besar. Kemudian untuk proses perakitan juga lebih lama karena banyak sekali komponen-komponennya. Berbeda dengan yang ini, dia hanya menggunakan kapasitor dan dioda saja sudah cukup untuk mengeluarkan arus DC. Dan kekurangannya, jika ini terjadi kerusakan, untuk pengecekannya lebih lama karena banyak sekali yang komponen yang harus dipastikan bahwa dia akan benar-benar baik. Karena untuk SMPS ini harus kita cek semua kerusakan komponennya, karena satu saja komponen yang bermasalah juga akan mengakibatkan power supply juga tidak akan bisa menyala. Kemudian kekurangannya, frekuensinya ini kan tinggi, 30 di atas 30 kHz ya. Jadi terkadang ada peralatan mungkin di dunia medis yang terlalu sensitif, dia akan mempengaruhi ya, atau peralatan-peralatan yang ada di peneraan kalau menggunakan power supply ini dia rentan karena frekuensinya tinggi ya, rawan mempengaruhi peralatan yang akan digunakan. Jadi ini review untuk power supply untuk linear dan SMPS, mungkin bisa menjadi pertimbangan kalau teman-teman mau membeli power supply ya. Power supply tentunya dari kehandalan tetap handal yang menggunakan trafo, karena seperti di jaringan PLN tidak ada yang menggunakan trafo switching, semua trafo inti besi. Jadi kehandalannya sudah teruji, karena PLN pun juga menggunakan trafo yang berinti besi, bukan trafo berinti ferrit. Kemudian untuk trafo besi dan ferrit ini harganya terpaut jauh, ini sekitar 400 ribuan, ini cuman di bawah 100, jadi hampir 4 kali lipat ya, 4 kali lipat lebih untuk dari sisi harga. Kemudian mungkin cukup itu saja yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.